orang ki sirampun mairi lante misa asara di tingayo lante atu totemo yang waktu pengurapan CP Herianto mendari pandita gereja Toraja. Biasanya ya kemana di toko ki biasa saya bangpa tu tahu untuk hari proponen. Aku offset aku pisahnya. Selamat kepada Pak Prof. Lami katabe sama lele ala kita sulan asal lan minta pasananta. Lalanna kapialukan. Lalanna tondok. Lalanna kaparentan siaminto gitu rampo madioren lantiatu totemo. Tayo mo kula sa simis ako mi apa kukua tabe lako kita solanasang. Sebenarnya yate sambutan tuku konsep kalandoliu, tapi karena waktu kemudian mangkadukan na rumpo nina tuang pandita melalui firman kumodata bocor halus. Jadi saya khawatir kalau saya sampaikan semua yang saya konsep ini, saya akan menjadi pendeta bocor halus. Jadi lagu singkat-singkat banget, beberapa poin yang saya kira penting. Pertama, saudaraku Yanto, engkau dan kita menjadi pendeta di zaman yang banyak sekali tantangan dan tentangan, baik dari luar maupun dari dalam. Kehidupan beragama dewasa ini menjelma menjadi seperti apa yang digambarkan oleh seorang teolog. Ateisme praktis dihantam oleh badai sekulerisme. Ya kita dijelaskan tiap kalando marok, pokoknya tarangi mamu semua. Kehidupan beragama sekarang sudah, tapi ya ke ditiro te tahu rampo to temo kota Asia pakai tentara ke indek kampung. Saya tidak tahu kalau di luar, tapi yang disebut ateisme praktis adalah kita beragama tapi prinsip-prinsip bertuhan belum tentu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau, tapi apa boleh buat, saudaraku Tuang Pandita Yanto, engkau mengambil langkah berani hari ini. Mulai sekarang demo tu kolar, nanti ada satu simbol kependetaan, kolar akan terpasang di lehermu, penanda bahwa engkau mengikatkan diri dan menghamba hanya kepada Dia sang pemilik gereja, bukan kepada yang lain. Kolar itu adalah lambang bagi kita pendeta untuk menjaga kesadaran diri dan tidak menjadi lupa diri di tengah euforia zaman. Dan bisa pujangga keraton di Jawa bernama Ronggo Warsito, ketika dia menulis tentang sebuah buku tentang zaman edan, zaman di mana dunia terbalik-balik, zaman di mana suap merajalela, zaman di mana korupsi merajalela, zaman di mana semuanya sudah hancur. Ronggo Warsito menulis satu harapan. Nakosusite, janji Tuhan sudah pasti. Seuntung apapun orang yang lupa daratan, lebih selamat orang yang menjaga kesadaran. Yaitu menjadi pandita, walaupun bahasa saya baru seumur jagung. Menjadi pendeta itu tidak sekedar menjalani rutinitas kegiatan bergereja, tapi menjadi pendeta itu juga adalah seorang pelihat, tanda kutip. Pelihat dimampukan oleh Roh Kudus untuk membaca tanda-tanda zaman dan menyuarakan secara kritis profetik. Itu secara khusus selamat kepadamu saudaraku. Saya ingat saudara Yanto ini diterima di Jemaat Elim Sarang-Sarang pada bulan Juni 2019. Waktu itu saya juga masih poroden dan masih termasuk proponennya Sarang-Sarang sebagai jemaat konsulen waktu itu. Dan saat itu saya berada di Thailand. Saya ingat bulan Juni 2019 karena saya diutus oleh BPS mengikuti Asian Ecumenical Institute. Sebenarnya tinggal 1 minggu saya balik. Kalau mamali juga lantiro sangayokaku mentama, tapi karena tidak bisa lagi ditunda sehingga saya tidak bisa melihat dia datang waktu itu. Ketika akhirnya kami bertemu, saya pulang dari Thailand, saya menyampaikan ucapan selamat datang, selamat bergabung, sekaligus kami membicarakan tentang pengaturan pelayanan. Saya tidak ingin membayang-bayangi dia dalam pelayanan, karena itu kukua pokadai si pagada kan sudah dua, kukua yati andan gereja, tabagi mau fokus mau komitallu langgan, ku fokus jotallu gereja. Jadi begitu pembicaraan kami waktu itu. Karena hal-hal seperti ini kalau tidak dibicarakan bisa menjadi masalah di antara sesama pelayan kalau tidak dibicarakan baik-baik pengaturannya. Tapi karena dari awal kami sudah bicarakan baik-baik, kami dapat bersinergi dalam pelayanan.
Bahkan selama bergaul nak solat tuang pandita hukum pokadai wapa om misa atau adik non biologis. Jadi adik tidak dari rahim yang sama, tapi saya sudah menganggap dia seperti saudara saya sendiri. Kita juga bersyukur bahwa pengurapan ini berlangsung dalam semangat kebersamaan. Nah, pokada mo panitia nina mewakili panitia paling tidak tergambar dalam dua lingkup pelayanan yang lebih luas, klasis dan wilayah. Yaitu kita yo klasis sepakat miki dirata mau kumua yaitu pengurapan kita tanggung bersama. Lalu kita rumuskan, kita jawantakan di kuah mempokade kumua sepertiga dari biaya pengurapan ditanggung oleh jemaat-jemaat seklasis. Mudah-mudahan rampung nasa-nasia moto sepertiga dari biaya pengurapan ditanggung bersama di dalam, kecuali jemaat yang melaksanakan pengurapan. Jadi di luar dari jemaat yang melaksanakan pengurapan, sepertiga dari biaya itu kita tanggung bersama. Ini adalah keputusan klasis, keputusan sidang klasis yang kemudian dirumuskan tanya keputusan BPK. Karena itu kutoleng pokade kumua jangan ada yang mengatakan kumua tak enak diruangkan BPK itu jemaat dan sebagainya. Tanya keputusannya BPKT, keputusan Tasolanasang dalam sidang klasis di Pesondongan. BPK tinggal mengarahkan bagaimana itu bisa berjalan dengan baik. Dan dengan demikian tahun depan kalau tidak ada halangan kita akan mengurapi 2 lagi proponen. Kalau kami programkan moto lan program kerja jemaat, laku jemaat-jemaat, ada 2 proponen yang akan kita urapi kalau Tuhan berkenan. Ada proponen Darmita di Pesondongan, ada proponen Abigail di jemaat Duri Pesondongan, proponen Darmita di Pesondongan dan Pak Tondokan. Dalam lingkup wilayah kebersamaan itu, terima kasih kepada pengurus wilayah dan PPS yang memikirkan itu sehingga dijalankan pundi khusus wilayah 2. Dan saat ini tahun ini ada 10 proponen yang diurapi di wilayah 2 dan semua jemaat cabang dan tempat kebaktian terlibat melalui pundi khusus, termasuk pengurapan yang dilakukan pada saat ini. Dan kita sangat bersyukur melalui pengurapan ini karena nomakan tuh pelayan sekarang ada 6 orang, ada 4 pendeta, semuanya laki-laki, dan ada 2 proponen, semuanya perempuan. Kompai ya ke di apa ya ke tarubuda palakunta lako BPS nah sangat ki dako klasis sandasarro tapi kikwa ke bisa kirana dirangan di pada 2 jadi penerimaan proponen karena kami ada 16 gereja, ada 16 gereja, 11 jemaat dan 5 cabang, dan menurut pemetaan terakhir itu idealnya bisa harusnya dilayani oleh 8 pelayan. Kami tidak pernah persoalkan pendeta proponen, pokoknya pelayan datang di kelas ada selalu kami sambut dengan tangan terbuka, dengan hati yang terbuka. Baik para matutu laku pokada laku kita sudah nasang po buda pato po pira-pira nope kesempatan, dan semoga kebersamaan kita juga dalam klasis akan terus terjaga dan kita menyambut hambanya yang hari ini diurapi untuk bersama-sama mengangkat pelayanan baik di jemaat maupun di klasis. Kuda semangat buang pasake. Selamat.